Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Agrotek. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Di kesempatan kali ini, dimana saya sudah lama gak nyapa kawan-kawan, saya mau tes atau mau nyobain ini namanya pH meter. pH meter untuk tanah seharga yang murah aja nih, ini 300 ribuan. Jadi saya mau tes dan tunjukkan ke kawan-kawan gimana hasil dari pengukuran pH menggunakan pH meter ini. Jadi sekarang saya ada di lahan atau di kebun cabai milik salah satu petani yang ada di Duri. Nah, ini cabai merah. Nah, jadi ini adalah gulutannya. Saya akan pakai dua metode. Yang pertama caranya pH meter ini langsung dituncapkan ke tanah. Seperti ini. Lalu kita tunggu hasilnya. Kawan-kawan bisa lihat ini pergerakannya cukup lambat, tapi pasti sih. Sudah mendekati 5, ya, melewati 5. Jadi perlu kita ingat lagi kawan-kawan bahwasanya pH yang bagus untuk budidaya tanaman seperti hortikultura, cabai ini adalah 6,5 sampai dengan 7 atau 7,5 begitu. Karena di pH yang terlalu masam, penyerapan unsur hara atau penyerapan pupuk yang kita berikan oleh tanaman akan terganggu atau terhambat. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat dengan metode dituncapkan aja, dituncapkan langsung, pH-nya menunjukkan angka 6, dan masih terus bergerak. Artinya apa? Ini sudah mendekati 6,5, artinya kalau pH-nya seperti ini, tanahnya sudah bagus, medianya sudah bagus untuk memberikan agar penyerapan hara atau pupuk itu bagus oleh tanaman. Nah, ini dengan metode dituncapkan langsung pH-nya 6,6 mungkin ya. Dan masih terus bergerak mendekati angka 7, artinya ini pH-nya bagus. Nah, sekarang kita gunakan metode yang kedua. Metode yang kedua caranya itu tanahnya digemburkan dulu, baru kita kompositkan atau kita aduk untuk kemudian disiramkan air. Air yang kita siramkan itu air biasa ya. Ini air minum saya bawa. Jadi nyiramnya juga nggak terlalu banyak, yang penting basah saja untuk membuat tanahnya lembab. Nah, airnya dibiarkan turun sampai ke bawah, membasahi seluruh bagian tanah yang ingin kita ukur pH-nya. Bisa kita bantu dengan ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini airnya sudah cukup masuk ke dalam ya, sudah meresap. Jadi kita tinggal tancapkan saja pH meternya seperti ini. Lalu kita amati pergerakan jarumnya. Jauh lebih kencang pergerakannya dibandingkan yang pertama tadi ya kawan-kawan. Ya kurang lebih sama ya kawan-kawan ya. Ini bisa kita tunggu mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit di sini. Mana tahu dia ada perubahan. Dan tombol yang ini kalau kawan-kawan penasaran, ini untuk merestart. Jadi jarumnya akan kembali ke awal. Kalau memang dia tidak bergerak, berarti dia tidak bergerak dari titik ini 6, sekian, berarti ini memang sudah pas. Dan ini di lahan yang tanpa olah tanah, sudah saya gemburkan dan saya basahin, tinggal dituncapkan saja ini pH meternya. Kita lihat berapa pH-nya, bergerak cepat. Biasanya kalau dia bergerak cepat seperti ini pH-nya bagus loh. Tapi ternyata terhenti di situ. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Coba kita restart lagi pakai tombolnya di sini. Kita restart. Kawan-kawan bisa lihat itu. Dia naik ke atas, baru turun lagi. Artinya memang pH-nya ini sudah di bawah 6.
5,8 mungkin ya. Yang jelas pH-nya di bawah 6. Nah, artinya apa? Tanah asli tanpa olah tanah, pH-nya itu rendah. Sehingga ketika kita melakukan pengolahan lahan, kita memerlukan kapur pertanian atau dolomit untuk meningkatkan pH tanahnya. Dan setelah jadi bedengan, kita juga tadi sudah uji di sini, pH-nya ternyata bagus, 6,5. Nah, kalau sudah begitu, artinya tidak ada yang menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman ini nantinya. Oke, sekian dulu saya pikir untuk pengetesan atau pengujian pH meter seharga 300 ribuan ini. Kawan-kawan mungkin ada yang punya pH meter seharga yang lebih, biasanya akan lebih akurat. Nah, sekian dulu dari saya, Anggi Agrotech. Sampai jumpa di video berikutnya.